Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Liga 2 2020, kompetisi lanjut 17 Oktober, format kompetisi dirombak. PT Liga Indonesia baru memutuskan kompetisi Liga 2 2020 akan dilanjutkan pada 17 Oktober sampai dengan 5 Desember 2020. Hal ini sudah disosialisasikan ke 24 klub peserta. PT LIB juga menyampaikan perubahan format kompetisi. Beberapa perubahan diantaranya adalah kompetisi digelar dengan format home turnamen, single round robin, dan peserta dibagi ke 4 grup. Sama seperti Shopee Liga 1 2020, laga Liga 2 juga dipastikan digelar tanpa dihadiri penonton. Soal protokol kesehatan, PT LIB mengklaim akan mengadopsi dari Shopee Liga 1. Banyak pemain timnas Indonesia absen di latihan perdana. Siapa saja? Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U19 akhirnya menggelar latihan perdana di Stadion Madia Jakarta Jumat 7 Agustus 2020. Ada banyak pemain absen. Siapa saja? Dari pantauan di lokasi, Timnas Indonesia berjumlah 24 pemain, sedangkan Timnas U19 37 pemain. Seharusnya Timnas Senior diperkuat 29 pemain, sementara Timnas U19 46 pemain. 5 pemain Timnas Senior yang tak terlihat adalah Asnawi Mangkualam, Muhammad Arfan, Osvaldo Hai, Sulfiandi, dan Ilyas Pasoyevic. Sulfiandi absen lantaran alasan cedera, sedangkan Spaso meminta izin datang terlambat. Sementara beberapa pemain Timnas U19 yang tak hadir latihan adalah Serdi Epifanoboki hingga Kartika Vedayanto. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan yang menyampaikan penjelasan itu kepada pewarta. Iwan Bule usulkan TC Timnas Indonesia U19 di Belanda, ini jawaban Sinteyong. Ketua PSSI Muhammad Iriawan menawarkan manajer pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk melaksanakan pemusatan latihan di Eropa seperti di Belanda. Namun arsitek asal Korea Selatan tersebut menolaknya. Sebenarnya saya lebih memilih ke Korea Selatan, karena selama di sana kami akan tinggal di Gwangju, ujar Sinteyong. Sinteyong sedari awal ngotot ingin menggelar pemusatan latihan di kampung halamannya. Tim yang akan dibawanya hanya Timnas Indonesia U19 dengan meninggalkan Timnas Senior di Jakarta. Menurut Sinteyong, jarak dari Gwangju dengan home base, sejumlah tim yang diproyeksikan sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia U19 tidak terlalu jauh. Ketua Umum PSSI bantah ada pemain positif corona. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan angkat bicara soal tertundanya latihan Timnas Indonesia hingga 2 kali. Alasannya, Timnas menjalani karantina selama 14 hari bukan karena pemain ada yang positif COVID-19. Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U19 akhirnya menjalani latihan perdananya di Stadion Madia Jakarta Jumat 7 Agustus 2020. Latihan ini berjalan lancar sejak dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, meski belum semua pemain hadir. Muhammad Iriawan menegaskan bahwa penundaan ini murni karena menjalani protokol kesehatan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu membantah dugaan yang beredar bahwa ada pemain yang reaktif COVID-19. Kesan Elkan Bagot setelah bergaul dengan skuad Timnas Indonesia U19. Elkan Bagot baru pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia U19. Namun bek asal klub Inggris Ipswich Town U18 ini telah terkesan dengan keramahan rekan-rekannya. Bagot menjadi satu di antara 46 pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 yang dimulai pada Jumat 7 Agustus 2020 di Stadion Madia Jakarta. Bek berusia 17 tahun ini mengaku antusias dengan pemanggilannya ke Timnas Indonesia U19. Teman-teman sangat bersahabat. Semua menerima kehadiran saya dengan baik. Saya tidak sabar untuk berlatih di lapangan, kata Bagot. Lima pemain yang layak mendapat kesempatan dari Sinteyong di Timnas Indonesia. Sejak Sinteyong datang dan 2 kali menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia, ada 49 pemain yang dilihat untuk memperkuat tim Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Ada yang 2 kali mendapatkan panggilan, ada yang sudah menjadi langganan, tapi tidak mendapatkan panggilan di pemusatan latihan kedua,
dan ada wajah-wajah baru juga dilihat oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Masih cukup banyak pemain yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kualitasnya di depan Shin Tae-yong secara langsung. Kali ini, Spasi Football Indonesia akan mengulas 5 pemain yang cukup layak mendapatkan kesempatan dari pelatih asal Korea Selatan itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Todd Rivaldo Ferre. Todd Rivaldo Ferre pertama kali dikenal karena keberhasilannya membawa Persipura U19 menjuarai Liga 1 U19 2017, di mana ia menjadi pemain terbaik dalam kompetisi tersebut. Todd Rivaldo Ferre masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2018. Namun jumlah penampilannya saat itu terbilang sedikit dan timnas Indonesia asuhan Indra Syafri itu hanya finish di peringkat ketiga. Performa apik Todd Rivaldo Ferre baru terlihat ketika memperkuat tim yang sama di Piala AFC U19 2018. Ia tampil dalam 4 pertandingan dan semua diawali dari bangku cadangan. Todd Rivaldo Ferre mendapatkan sorotan ketika timnas Indonesia U19 menghadapi Qatar. Tim Garuda Muda sudah tertinggal 1-4 di akhir babak pertama dan sempat makin tertinggal menjadi 1-6 hingga menit ke-60. Masuknya Todd Ferre menjadi suntikan semangat yang luar biasa bagi tim asuhan Indra Syafri. Kelincahan menguasai bola dan mengocek begitu banyak pemain lawan membuat Todd Rivaldo Ferre mampu mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Performa apik juga diperlihatkannya bersama Persipura di Liga 1 2019. Ia pun menjadi satu di antara 11 pemain yang terpilih sebagai Liga 1 Team of the Season 2019 serta menjadi pemain muda terbaik Liga 1 2019. Dengan semua potensi yang dimiliki pemain muda asal Papua itu, tampaknya Shin Tae-yong harus menjajalnya untuk mengisi lini tengah tim Garuda. Septian Bagaskara. Septian Bagaskara merupakan seorang striker muda yang bisa dibilang memperjuangkan karirnya dari level terbawah. Ia bergabung bersama Persik Kediri pada 2017. Ia kemudian membantu Persik menjuarai Liga 3 2018 sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak Liga 3 pada saat itu. Membawa Persik Kediri promosi ke Liga 2 2019 tentu menjadi torehan prestasi yang luar biasa bagi pemain yang saat itu baru berusia 20 tahun tersebut. Satu hal yang luar biasa, Septian juga membantu Persik langsung promosi ke Liga 1 dengan menjuarai Liga 2 2019. Kini Septian tetap bersama Persik Kediri sebagai tim promosi di Liga 1 2020, namun ketika Persik tampil di kasta tertinggi, Septian seakan mulai kehilangan tempat. Dari 3 pertandingan pertama Liga 1 2020, Septian memang mendapatkan kesempatan tampil dalam 2 laga, tapi hanya sebagai pemain pengganti. Kecemerlangannya bersama Persik Kediri pada Liga 3 2017 sempat membuat Septian mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri. Namun sayang Septian memang tidak dibawa ketika tim Garuda Muda berkompetisi. Dengan prestasinya sejak usia muda, terutama karena ia masih cukup muda saat ini, Septian tampaknya layak untuk mendapatkan kesempatan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Witan Sulaiman. Untuk pemusatan latihan kali ini, Witan Sulaiman kembali dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U19. Untungnya, gelandang berusia 18 tahun itu telah merampungkan Serbian Superliga atau kasta teratas Liga Serbia bersama Radnik Surdulica. Witan telah menjadi pemain kesayangan Shin Tae-yong sejak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U19 pada Januari 2020. Namanya tidak pernah hilang dalam daftar skuad pada 3 kali pemusatan latihan. Sebagai gelandang serang, kualitas Witan terbilang lengkap. Ex-pemain PSIM Yogyakarta ini bisa berperan sebagai playmaker hingga penyerang sayap. Skill individu adalah andalannya saat ini. Witan juga punya visi dan misi bermain yang mumpuni. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah ini tahu kapan harus menggiring dan mengoper bola. Tahun pertama Witan di Eropa terbilang lumayan. Alumnus SKU Ragunan ini mampu mengemas 2 penampilan untuk Radnik Surdulica sejak bergabung pada pertengahan musim 2019-2020. Saat ini, Witan Sulaiman memang tampaknya menjadi senjata Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Namun, Witan juga layak untuk dijajal oleh pelatih asal Korea Selatan itu ke Timnas Indonesia Senior, mendampingi Egy Maulana Fikri yang sudah menjadi tandemnya sejak masih di Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri.
Irfan Jaya. Irfan Jaya bukanlah pemain baru di Timnas Indonesia. Ia sudah mendapatkan kesempatan ketika membela Timnas Indonesia U23 asuhan Luis Milla di Asian Games 2018. Kala itu Irfan Jaya mendapatkan kesempatan tampil dalam 5 pertandingan, di mana 4 diantaranya sebagai starter. Irfan pun sukses mencetak 2 gol di Pesta Olahraga Asia yang digelar di Jakarta itu. Setelah itu, Irfan Jaya selalu menjadi pilihan pelatih interim Timnas Indonesia Bima Sakti sepeninggalan Luis Milla. Irfan tampil dalam 3 laga persahabatan internasional dan 2 kali bermain di Piala AFF 2018. Ketika Timnas Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Irfan juga dipercaya Simon McManamy untuk tampil sebagai pemain pengganti saat tim Garuda kalah 2-3 dari Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun dalam 2 pemusatan latihan digelar Sinteyong pada Februari dan Agustus 2020, nama pemain sayap Persebaya Surabaya ini sama sekali tidak terlihat. Padahal potensi yang dimilikinya sebagai pemain sayap sangat besar untuk menopang penyerangan tim Garuda. Hari Nur Yulianto. Hari Nur Yulianto adalah pemain yang sama sekali belum mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia di berbagai kategori umur hingga senior. Padahal pemain berusia 31 tahun ini memperlihatkan performa yang bagus sejak mengantar PSIS Semarang promosi ke Liga 1 hingga saat ini. Hari Nur Yulianto menjadi seorang pemain yang setia bersama PSIS Semarang hingga akhirnya tampil baik di Liga 2 2017 untuk promosi ke Liga 1 pada 2018. Pada musim pertamanya di Liga 1, Hari Nur Yulianto mendapatkan 34 penampilan dan mencetak 10 gol. Ia harus memberikan posisi utama di ujung tombak kepada Bruno Silva yang mencetak 16 gol dalam 31 pertandingan. Ketika Bruno bermain, Hari Nur harus pasrah untuk menjadi pemain yang bertipe melayani ketimbang menjadi striker house goal. Namun Hari Nur Yulianto masih punya perjalanan yang panjang bersama PSIS. Loyalitasnya bersama Laskar Mahesa Jenar itu bisa memberikan kesempatan kepadanya untuk terus berkembang menjadi striker yang mematikan di lini depan. Hingga waktunya nanti panggilan menuju Timnas Indonesia mungkin akan datang kepadanya. Sinteyong pun wajib untuk melihat dulu permainan Hari. Jadi pelatih asal Korea Selatan itu bisa mempertimbangkan apakah Hari akan cocok dengan skema permainan yang akan diterapkannya bersama tim Garuda. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.